Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Arfah akan menyampaikan materi tentang teknik komunikasi persuasif dengan anak. Pengertian persuasif. Persuasif berasal dari bahasa Inggris persuasion yang berinduk kepada kata kerja to persuade yang berarti membujuk, merayu, mengimbau. Kegiatan membujuk, merayu, mengimbau atau sejenisnya adalah merangsang manusia untuk melakukan sesuatu dengan spontan, dengan senang hati, dengan sukarela tanpa dipaksa. Secara etimologi, kata persuasi berasal dari bahasa Latin persuadeo yang terdiri dari kata per artinya bersifat efektif atau effectively dan kata suadeo artinya menasihati, mempengaruhi, meyakinkan. Dengan demikian, kata persuadeo secara harfiah berarti menasihati, mempengaruhi, meyakinkan secara efektif. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diambil dan kemudian dirubah menjadi persuasion atau to persuade. Kata persuasion berarti the art or power to persuade. Persuasi merupakan bujukan, rayuan, atau meyakinkan pihak lain agar mau melakukan sesuatu yang komunikator inginkan. Dengan kesadaran sendiri, tanpa merasa komunikator memintanya. Efektivitas proses persuasi sangat bergantung pada keberhasilan proses komunikasi. Proses komunikasi yang efektif membutuhkan kesatuan situasi antara pengirim pesan dan penerima pesan tentang isi suatu pesan. Pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi kegiatan bagian dari salah satu tindakan mempengaruhi yang dapat menggunakan dengan cara persuasif. Persuasi merupakan proses komunikasi. Menurut Westinghouse dan Cody, mengenai prinsip komunikasi persuasif menyatakan bahwa prinsipnya sama dengan komunikasi pada umumnya. Bedanya terletak pada maksud dan tujuan komunikatornya. Komunikasi persuasif bertujuan mempengaruhi sikap bahkan perilaku komunikan. Persuasi didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. Teknik persuasif. Persuasi menunjukkan metode komunikasi yang menggerakkan komunikasi, melakukan sesuatu dengan rasa senang, rasa sukarela, tanpa mempunyai perasaan disuruh atau dipaksa oleh orang lain. Caranya adalah dengan ajakan, himbauan, rayuan, dan meminta. Teknik-teknik persuasi yaitu: yang pertama, cognitive dissonance. Teknik ini mengambil gejala-gejala hidup dari manusia. Yang kedua, asosiasi atau association. Teknik ini menyangkut kepada sesuatu peristiwa atau seseorang yang sedang tenar, sedang populer, yang ramai dibicarakan secara positif. Yang ketiga, fear arousing, menumbuhkan rasa takut yang merangsang untuk dengan kehendak sendiri melakukan suatu pemecahan atau sejenisnya. Pada dasarnya, teknik ini bersifat sugesti yang menimbulkan kepada penerima sugesti atau rangsangan agar dengan kehendak sendiri, dengan senang hati tanpa dipaksa melakukan sesuatu. Yang keempat, mengubah pendapat dengan harapan bahwa dengan perubahan itu akan mendapat manusia karena pendapatnya atau pengalamannya. Yang kelima, menumbuhkan keinginan kehendak untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang dalam ilmu komunikasi indah sesuatu sehingga menarik kepada audiens yang menerimanya. Selanjutnya, faktor persuasi. Faktor persuasi yang pertama yaitu siapa. Faktor siapa mencakup dua sifat penting pada diri sumber pesan, yaitu keahlian dan kepercayaan. Yang kedua, apa. Faktor apa mengacu pada argumentasi yang dikemukakan dan kekhawatirannya yang timbul dari pesan. Yang ketiga, kepada siapa mencakup hal-hal seperti kepribadian, audiens, dan mudah atau tidaknya audiens tidak dipengaruhi. Selanjutnya,
Prinsip-prinsip komunikasi persuasif pada pendidikan anak. Yang pertama, bersikap sejajar. Komunikasi persuasif mensyaratkan adanya kesejajaran antara komunikan dan komunikator. Komunikator tidak bersifat menggurui. Dalam konteks komunikasi pada pendidikan anak, sikap kesejajaran ini ditujukan ketika guru tidak menganggap dirinya lebih tahu segalanya bagi anak, sehingga cenderung memaksa anak untuk mengikuti kemauan guru. Ketika ia menempatkan diri sebagai teman bercerita dan dia berusaha mendalami anak, maka sang anak akan merasa dekat dengan guru, sehingga pesan yang disampaikan guru akan dilaksanakan oleh anak sebagai dorongan yang muncul dari dalam. Yang kedua, memperbanyak diskusi. Komunikasi persuasif banyak melibatkan komunikan untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam proses komunikasi, dalam konteks pendidikan anak, misalnya ketika guru bercerita, ia merasa perlu untuk memberi kesempatan anak untuk ikut memberi komentar terhadap apa yang ia ceritakan. Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi guru untuk menyampaikan pesan, misalnya pesan moral dan nilai-nilai, dengan menggunakan kerangka pemahaman yang sudah ada pada anak tersebut, misalnya yang sudah terbentuk dari keluarga. Suasana diskusi dalam konteks anak-anak akan lebih berupa kegiatan mengobrol atau bercerita bersama, lebih memungkinkan proses transfer pengalaman sama anak, dan anak akan lebih mudah memahami dan mendalami pesan ini, karena pesan ini bukan sesuatu yang asing buat mereka. Yang ketiga, mengarahkan secara halus. Komunikasi persuasif tidak bersifat memaksa. Perubahan sikap atau perilaku berasal dari dorongan pribadi. Dalam konteks pendidikan anak, mengarahkan secara halus akan menghindarkan anak dari rasa takut dan keterpaksaan ketika anak melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan perintah dari guru. Suatu cara-cara halus yang menyentuh emosi dan afeksi anak akan membuat anak merasa memiliki dan menyenangi tindakan yang harus dilakukan itu. Yang keempat, mendampingi. Dalam konteks pendidikan anak, komunikasi tidak efektif jika guru hanya memberi instruksi dan kemudian membiarkan anak memahami pesan tersebut tanpa arahan. Ketika sang anak tengah menjalankan apa yang diinginkan guru, maka pendampingan akan membuat anak merasa aman karena ia merasa ada yang siap memberi pertolongan jika ia membutuhkan. Yang kelima, mendengarkan keluh kesah. Komunikasi persuasif mengkomunikasikan hal-hal yang luar konteks komunikasi, namun berpengaruh pada kondisi emosional komunikan. Dalam konteks pendidikan anak, hal ini terlihat ketika guru harus sabar dan melayani permintaan anak-anak yang sebenarnya tidak terkait dengan apa yang tengah diajarkan. Dalam konteks pendidikan, komunikasi secara persuasif yang dapat membentuk motivasi belajar seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan baik jika berpikir bahwa dia mampu untuk melakukannya. Selanjutnya, pendekatan komunikasi persuasif dalam pendidikan anak. Dalam ilmu komunikasi, banyak pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat komunikasi dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, penulis memilih pendekatan komunikasi persuasif untuk menjelaskan komunikasi kepada anak. Pendekatan ini dipilih karena dapat menjelaskan bagaimana komunikator atau guru harus memahami betul karakter komunikan atau anak. Dalam proses komunikasi, guru berperan dalam mengembangkan kreativitas anak yang tertuang dalam metode atau cara-cara mengajar anak. Metode komunikasi yang diterapkan dalam membangun kreativitas itu adalah metode komunikasi persuasif. Banyak cara yang bisa dilakukan guru dalam mengembangkan kreativitas anak. Dengan pendekatan komunikasi persuasif, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru untuk mengembangkan kreativitas anak. Guru seharusnya membangun minat belajar pada anak.
dan membuatnya senang belajar. Sikap guru terhadap anak lebih bersifat belajar bersama anak daripada mengajar secara otoriter yang justru akan memasung kreativitas anak. Untuk menjadi pembimbing dan pengarah yang baik, terlebih dahulu guru harus memahami anak. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.